Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, baik. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori dari Holland dan teori dari Andrew mengenai pemilihan karir. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Agustina Syam. Kalian bisa panggil saya Tina. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, atau jurusannya itu lebih dikenal dengan nama BK. Jadi saya dari BK kelas B dan saya sekarang berada di semester 4. Kita melangkah ke teori bagian pertama, yaitu teori dari John Lewis Holland atau lebih dikenal dengan Holland. Adapun ciri khas yang terdapat pada teori karir John Lewis Holland ialah adanya pengidentifikasian 6 kepribadian menurut Holland ditinjau dari kepribadian peserta didik itu sendiri untuk karir di masa depannya. Nah, menurut Holland, memandang bahwa pada intinya kepuasan kerja, produktivitas, dan sebagainya itu bergantung pada tingkat kecocokan antara karakteristik orang tersebut, selanjutnya kepribadian atau vokasional, dan pekerjaan selanjutnya atau lingkungan kerja. Senada dengan pendapat Brown, Stephen D. dan Lane, Robert Wool mengemukakan bahwa teori Holland menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan mereka dan bagaimana individu dan karakteristik lingkungan mengakibatkan pilihan kejuruan dan penyelesaian. Nah, menurut Coman, Holland menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas atau keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Selain itu, John L. Holland juga merumuskan tipe-tipe atau golongan kepribadian dalam pemilihan pekerjaan berdasarkan atas inventory kepribadian yang disusun atas dasar minat. Kesenangan pribadi atau model personal orientation merupakan proses perkembangan yang terbentuk melalui hereditas dan pengalaman hidup individu dalam bereaksi terhadap tuntutan lingkungannya. Sentral bagi teori Holland adalah konsep bahwa individu memilih sebuah karir untuk memuaskan orientasi kesenangan pribadinya. Jika individu telah mengembangkan suatu orientasi yang dominan, maka akan lebih besar kemungkinan baginya mendapatkan kepuasan dalam lingkungan okupasi yang sesuai. Akan tetapi, jika dia belum dapat menentukan pilihan, maka kemungkinan mendapat kepuasan itu akan hilang. Orientasi kesenangan pribadi yang didukung oleh lingkungan kerja yang sesuai akan menentukan pilihan gaya hidup individu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ciri khas dari teori Holland ini atau tahap-tahap dalam pemilihan karir menurut teori Holland. Menurut Ginsberg, dalam proses pemilihan karir mencakup beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap fantasi, yang kedua tahap tentatif, ketiga tahap realistik, keempat tahap eksplorasi, yang kelima tahap kristalisasi, dan yang keenam adalah tahap spesifikasi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari tahap menurut teori Holland ini. Yang pertama yaitu mengenai tahap fantasi. Pada tahap ini, seseorang memilih karirnya secara sembarangan, tidak didasarkan pada kemampuannya. Pemilihan karir didasarkan karena rasa kagum dan terkesan terhadap suatu profesi. Jadi di sini tuh bisa dikatakan misal kita hidup di lingkungan yang orang tua kita itu bekerja sebagai seorang dokter. Nah, dalam pemikiran kita kan dokter itu adalah orang yang menyelamatkan seseorang lah, pekerjaan yang suci. Dan karena kagum terhadap pekerjaan orang tua, kita memilih untuk berada di karir itu juga. Padahal kalau melihat dari sisi kemampuan, kita tidak terlalu dominan akan hal itu.
mungkin kita lebih tertarik pada hal lain, tapi karena kagum terhadap profesi orang tua kita, kita juga ikut dalam profesi itu. Jadi yang kedua yaitu tahap tentatif. Tahap ini seseorang mulai berkembang dalam pilihan karirnya. Awalnya pertimbangan karir hanya didasarkan pada ketertarikan saja, tidak mempertimbangkan hal lainnya yang juga mempengaruhi. Dalam tahap ini, hal tersebut dipertimbangkan. Seseorang mulai menyadari bahwa minatnya berubah-ubah dan mulai memikirkan karir apa yang cocok untuk dirinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, berbanding terbalik dengan tahap fantasi tadi, pada tahap tentatif ini tuh kita lebih melihat atau memilih karir itu sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya yaitu tahap realistik. Tahap realistik, seseorang memberikan penilaian terhadap karir yang akan dipilihnya. Penilaian berasal dari pengalaman atau pengetahuannya tentang karir yang dipilihnya, kemudian dijadikan pertimbangan untuk memasuki pekerjaan atau untuk menentukan jurusan yang dipilihnya di perguruan tinggi. Jadi di sini tuh lebih maksudnya tuh kita sudah tahu kemampuan kita di mana, tapi kadang orang itu punya beberapa kemampuan. Nah, kita nilai satu persatu yang mana lebih cocok dengan kita, dan akhirnya kita memilih itu dan lebih fokus lah, karena kita juga memilih jurusan perkuliahan pada kemampuan tersebut. Selanjutnya yaitu tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi seseorang yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pilihan karirnya akan mencapai keberhasilan atau bisa juga mengalami kegagalan. Keberhasilan atau kegagalan yang dialami akan membentuk pola pikir dari seseorang, mempertimbangkan kembali karir yang telah dipilihnya. Nah, di sini tuh misal kita sudah tahu kemampuan kita dan kita sudah pilih karirnya, tapi sejalan dengan pemilihan karir itu ternyata ada kegagalan yang kita dapati di dalamnya. Tapi kita tidak langsung down, malahan mempertimbangkan kembali, mungkin kita salah mengenali kemampuan kita. Selanjutnya yaitu tahap kristalisasi. Individu berpikir lagi dan menyadari bahwa untuk menentukan pilihan karirnya harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keputusannya, baik itu faktor yang berasal dari diri individu maupun faktor yang berasal dari luar diri individu. Adanya faktor-faktor tersebut, pada akhirnya individu akan menentukan pilihan karirnya yang sesuai. Selanjutnya yaitu tahap spesifikasi atau tahap terakhir dari teori Holland ini. Nah, setelah seseorang menentukan pilihan karir yang menurutnya sesuai, dalam tahap ini pilihan pekerjaan atau jurusan dispesifikasikan lebih khusus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, misal nih kita punya kemampuan pintar dalam hal melukis ataupun menggambar atau membuat novel cerita, dan karena kita rasa kemampuan kita memang pada hal itu, akhirnya kita memilih jurusan seni. Walaupun kadang menurut masyarakat kebanyakan jurusan seni itu tidak menjamin lapangan pekerjaan nantinya. Tapi karena kita pikir memang kita punya kemampuan di sana, jadi kita ambil jurusan yang sesuai dengan kemampuan kita. Baik, kita melangkah ke teori selanjutnya, yaitu teori pemilihan karir menurut Unruh. Nah, teori pilihan jabatan atau karir yang dikemukakan oleh Unruh dalam bukunya yang berjudul Theories of Vocational Choice pada tahun 1956 mengemukakan pandangan-pandangannya seperti diuraikan berikut ini. Yang pertama yaitu hipotesa tentang hubungan antara pengalaman yang lalu dengan pilihan jabatan. Hipotesa yang dikemukakan di sini berkenaan dengan dasar-dasar hereditas seperti intelijensi, kemampuan khusus, minat-minat, dan variabel-variabel kepribadian lainnya yang nampaknya kurang begitu penting. Selanjutnya, hipotesa yang mengemukakan bahwa pola perkembangan kemampuan khusus terutama ditentukan oleh pengamatan individu itu sendiri yang secara tidak sengaja dibarengi oleh energi psikis.
Selanjutnya, hipotesa yang mengatakan bahwa pilihan pekerjaan seseorang ditentukan pada kesan pertama atas perasaan-perasaan puas dan frustasi-frustasi yang mendahuluinya. Dengan demikian, hipotesa ini menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan teori pilihan jabatan. Hubungan antara teori kebutuhan dari Maslow dengan teori pilihan jabatan Rowe ditekankan bahwa pilihan jabatan akan mencerminkan orientasi dasar pribadi yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan mengasuh anak. Rowe berhipotesa bahwa orang tua yang sangat banyak memberikan perhatian kepada anak-anak mereka dalam artian sangat mencintai atau sangat melindungi berlebih-lebihan atau overdosis, dan juga terlalu banyak menuntut akan memiliki kecenderungan untuk mengembangkan orientasi orang dalam diri anak-anak mereka. Yang oleh anak-anak itu kemudian diungkapkan dalam pilihan pekerjaan atau jabatan yang berorientasi dalam bidang jasa, beberapa aspek perusahaan niaga, hiburan, dan kesenian. Orang tua yang kurang memberikan perhatian dan menolak ataupun mengabaikan pendidikan anak-anak mereka memiliki kecenderungan mengembangkan orientasi bukan orang dalam diri anak-anak mereka yang akan mengantarkan pada pilihan jabatan yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, atau lapangan seperti kehutanan. Hierarki kebutuhan-kebutuhan menurut Maslow diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan bentuk kebutuhan biologis atau kebutuhan jasmania, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup yang menyangkut organisme atau dan jasmaninya. Manifestasi dari kebutuhan ini dapat dilihat pada kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan pangan atau makanan, dan kebutuhan akan perumahan atau tempat tinggal. Selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Pada tingkat ini berupa kebutuhan yang menyangkut rasa tentram, rasa aman, jaminan dan perlindungan dari segala macam ancaman. Selanjutnya yaitu kebutuhan mendapatkan kasih sayang orang lain. Pada tingkat ini berupa kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, untuk memiliki, untuk bergaul dengan teman, untuk menjadi bagian dari kelompok. Nah, manifestasi dari tingkat kebutuhan ini tuh dapat berupa mendapat banyak teman yang berpendidikan, terdapatnya ketenangan dalam keluarga, banyak mendapat bimbingan dari atasan, berkenalan dengan pejabat-pejabat teras, dan disertakan dalam asosiasi. Selanjutnya, kebutuhan harga diri. Tingkat kebutuhan ini adalah menyangkut kebutuhan akan harga diri sendiri, yaitu martabat manusia di tengah-tengah masyarakat lingkungan hidupnya. Kebutuhan ini berupa mendapat respek dari orang lain, memperoleh kepercayaan diri dan penghargaan diri. Manifestasi dari tingkat kebutuhan ini dapat berupa kemungkinan antar jemput oleh mobil kantor, adanya kemungkinan memperoleh kendaraan dinas, adanya pandangan positif terhadap pekerjaan yang sedang ditekuninya, memperoleh jabatan struktural serta berkuasa, mendapat penghargaan dari kantor atau perusahaan, dan berpakaian rapi serta bersih. Selanjutnya, kebutuhan untuk mengerti dan mengetahui. Tingkat kebutuhan ini diarahkan kepada pemuasan dorongan untuk mengetahui dan mengerti serta menyelidiki. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan estetis. Tingkat kebutuhan yang lebih menitikberatkan pada pemuasan berupa kepekaan rasa keindahan. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat ini merupakan tingkat dorongan yang paling tinggi pada seseorang, yaitu setiap individu membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Hal ini nampak pada orang yang telah bekerja. Ia ingin untuk mengembangkan terus prestasi ke taraf yang lebih tinggi,
tanpa terlalu banyak menuntut imbalan. Manifestasi dari tingkat kebutuhan ini dapat berupa yang pertama, dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, mendapat pengalaman dalam bidang yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu adanya kemungkinan untuk mendalami studinya ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Maupun di dalam negeri. Nah, untuk lebih jelasnya, hierarki kebutuhan menurut Maslow dapat dilihat pada bagan di belakang saya. Nah, kaitan antara teori Unruh dan teori hierarki kebutuhan Maslow yaitu terdapat pada pengajuan hipotesanya Unruh. Dari semua hipotesa yang diajukan itu yang dianggap relevan dengan teorinya adalah 4 hipotesa. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.